Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali saat ini kita berjumpa dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Ivona Agustin Indrayani, yang melayani sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Efata di Batu Kajang dan ditugaskan oleh Majelis Sinode untuk melayani di Pospelkes Pancaran Kasih di Muara Kate. Tuhan saat ini mengizinkan kita untuk berjumpa kembali di hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Dan saat ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Engkau Allah yang telah menganugerahkan kehidupan yang baru. Dan saat ini kami mengucap syukur di hadirat-Mu akan segala kebaikan Tuhan. Setiap hal yang boleh kami rasakan di pagi hari ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya ini karena cinta kasih Tuhan yang boleh memelihara kami. Dan sebentar kami hendak mendengarkan dan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak tersesat dalam pikiran kami sendiri, namun kami senantiasa dituntun akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kami yang akan menghadapi cobaan tantangan kehidupan ini, kami semakin tekun dalam iman percaya kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa dalam kerajaan surga, berfirmanlah ya Tuhan, karena kami saat ini siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ke-8. Mari kita sama-sama menyimaknya, saya akan membacakannya bagi kita semua. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ke-8 yang menyatakan, iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima suatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara soal tantangan, ujian, cobaan, dan segala hal kesulitan dalam kehidupan kita, masing-masing kita pasti punya respon yang berbeda. Apalagi kita berbicara tentang ukuran kapasitas iman kita kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi punya ujian, tantangan, dan kehidupan yang sangat berbeda. Saya bahkan juga Bapak Ibu pasti juga memiliki tantangan yang berbeda, apalagi ketika kita menyikapi tantangan dan cobaan itu. Dikatakan ketika kita mengalami ujian, di ayat yang kedua tadi mau katakan kepada kita, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Bahagia tetapi dalam pencobaan. Tentu akan sangat sulit bagi kita ketika kita harus merasa bahagia, sedangkan kehidupan yang kita rasakan pada kenyataannya justru membuat kita merasa, Tuhan kok ini susah, kok ini sulit. Nah, mari kita bersama-sama belajar untuk bagaimana kita menyikapi setiap cobaan dan tantangan yang saat ini kita rasakan. Saya saat ini sebagai pendeta jemaat yang melayani di Pospelkes Pancaran Kasih di Muara Kate, dengan berbagai tantangan yang ada di tempat ini, di mana kita masih punya tugas dalam pembangunan gereja untuk finishing. Dalam hal ini masih ada beberapa hal yang harus kami kerjakan, seperti pembangunan plafon dan juga pengecatan gedung gereja, bahkan juga pemasangan paving block yang rencananya sudah kami rencanakan dengan matang, bahkan sudah kami persiapkan sebagaimana mestinya harus kami persiapkan dengan bahan-bahan bangunan yang sudah ada, kemudian dana yang sudah cukup untuk melaksanakan dimulainya berbagai macam pembangunan.
Namun dalam kondisi yang saat ini terjadi, pandemi COVID-19 ini membuat kami harus terpaksa menghentikan pekerjaan yang dilakukan selama ini oleh tukang-tukang, bahkan juga oleh jemaat yang bersama-sama bergotong royong untuk membangun pembangunan gereja. Dan ini yang membuat kami merasa bahwa ini adalah ujian bagi kami. Ketika segala sesuatu sudah kami persiapkan, namun apa yang kami inginkan tidak sesuai atau dalam kenyataannya tidak terjadi sesuai dengan keinginan kami. Dan ini adalah merupakan ujian yang membuat kami tetap semakin bertekun di dalam Tuhan. Dalam pandemi COVID-19 ini, meskipun kami juga merasakan dampaknya, yaitu tidak lain harga karet yang turun, kemudian pendapatan kami yang mulai berkurang, yang tadinya mungkin kami cukup untuk memberikan persembahan, bahkan juga kami bisa memberikan persepuluhan, tapi dengan kondisi yang ada, kami dituntut untuk semakin bijak dalam mengatur perekonomian. Dan dalam kondisi iman percaya kami, terkhususnya di Jemaat Pospelkes Pancaran Kasih di Muara Kate, saya selalu mengatakan kepada jemaat bahwa mari tetap tekun dalam ibadah. Apapun yang terjadi, kondisi saat ini memang membuat kita prihatin, membuat kita merasa Tuhan harus seperti apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi tantangan dan cobaan yang saat ini kami alami, terkhususnya di Pospelkes Pancaran Kasih di Muara Kate. Saya belajar bahwa setiap firman Tuhan yang kita baca hari ini pasti punya maksud dan tujuan untuk kita semua, baik kami yang berada di Pospelkes Pancaran Kasih maupun jemaat dimanapun kita berada saat ini dalam menghadapi tantangan dan cobaan yang kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Namun lewat firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, Tuhan mau katakan kepada kita, ketika kita tekun menghadapi segala cobaan dan tantangan kehidupan ini, ada hal yang akan kita dapatkan, yaitu hikmat yang berasal dari Tuhan. Hikmat ini yang akan membuat kita kecukupan dalam segala hal. Artinya bahwa ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, mungkin dalam segi perekonomian kita akan merasakan kita kekurangan. Tetapi ada bagian lain yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita yang memberkati kita. Salah satu contohnya adalah ketika kita makan makanan yang sederhana apa adanya, tapi hati kita diberikan sukacita yang begitu besar oleh Tuhan. Dan itu hal kecil dalam kehidupan kita. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan oleh Tuhan ketika kita sudah dianugerahkan hikmat yang berasal daripadanya. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang mungkin saat ini kita merasa bahwa bagaimana mendapatkan hikmat itu, Tuhan katakan juga, mintalah hikmat Tuhan itu kepada Tuhan, agar setiap mereka yang mendapatkannya juga memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oleh karena itu, hikmat dan juga iman itu dianugerahkan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap tekun di dalam Tuhan, supaya kita tidak menjadi manusia yang gampang goyah. Karena ketika kita menjadi manusia yang gampang goyah, itu yang membuat kita akan menjadi orang yang menduakan Tuhan. Kita akan lebih percaya, kayaknya hal yang di sana itu lebih menjanjikan daripada kita berada bersama dengan Tuhan yang belum tentu. Wah, jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya. Wah, jangan-jangan. Nah, kita diisi, pikiran kita hanya diisi hanya kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, kecemasan, dan itu yang membuat kita hati-hati bahwa bisa jadi kita akan menjadi pribadi yang menduakan hati Tuhan, dan disitulah Tuhan tidak menyukai anaknya menduakan hatinya. Artinya bahwa jangan sampai kita menjadi pribadi yang ketika kita dihadapkan dengan cobaan dan tantangan, justru kita menjauh dari Tuhan, justru kita putus asa, justru kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jangan seperti itu. Jangan sampai kapasitas iman kita yang mengaku kita adalah iman, orang-orang yang beriman kepada Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang justru lemah di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, Bapak Ibu sekalian, baik kita yang berada di Pospelkes Pancaran Kasih di Muara Kate maupun jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, mari dalam berbagai macam cobaan dan tantangan kehidupan ini tetaplah bertekun
kepada Tuhan. Tetaplah meminta hikmat yang berasal daripadanya, agar setiap kehidupan kita tidak menjadi kehidupan yang sia-sia, agar kehidupan kita tidak diombang-ambingkan oleh pencobaan, oleh tantangan-tantangan kehidupan ini, namun senantiasa iman kita semakin dibentuk dari setiap cobaan dan tantangan ini untuk kita menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Mari saya dan Bapak Ibu sekalian menjadi pribadi yang tetap setia, tetap tekun kepada Tuhan sebagai tanda bahwa kita mampu menghadapi ujian dan tantangan ini. Dan ketika kita sudah mampu menghadapi tantangan dan ujian saat ini, ketika kita nanti menghadapi ujian yang lebih besar dari ini, kita katakan kepada Tuhan, saya mampu karena saya punya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Selamat menjalani kehidupan hari ini dan tetaplah yakin dan percaya bahwa ketika kita bertekun dalam iman kepada Tuhan, maka setiap ujian dan tantangan dalam hidup kita bisa melaluinya dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menutup rangkaian morning call pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam hati untuk kita bersama-sama membawa segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur akan segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang telah memelihara hidup kami dari hari ke hari. Dan dalam pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, begitu banyak hal yang boleh kami rasakan dan alami yang mempengaruhi kehidupan kami, bahkan hubungan kami kepadamu ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, iman yang begitu besar yang boleh kami miliki kepadamu ya Tuhan, agar kami dijauhkan dari hal-hal menduakan hatimu ya Tuhan. Dan biarkanlah hikmat-Mu selalu tercurah dalam kehidupan kami untuk kami menghadapi segala tantangan kehidupan yang semakin hari semakin besar. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap kami, para pendeta, baik ada di Pospelkes maupun kami sebagai KMJ, dimanapun kami berada, dan juga kami sebagai majelis sinode ya Tuhan, Engkau berkati kami ya Tuhan satu persatu dengan segala tanggung jawab kami. Hal-hal yang akan kami lakukan dan laksanakan sebagai tanggung jawab kami ya Tuhan, Engkau berkati setiap program kerja, setiap hal-hal yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati kami senantiasa. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam proses kesembuhan. Engkau berkati mereka, pulihkan mereka dari segala sakit penyakit yang saat ini mereka rasakan dan alami. Bahkan juga Tuhan berkati setiap keluarga kami dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan. Tuhan tetap kuatkan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap perekonomian kami dalam kami menghadapi wabah COVID-19 ini. Tapi Tuhan tetap memelihara kami, memberikan kami berkat dan kecukupan dalam kehidupan keluarga kami. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan selalu menyertai kehidupan kami sekarang sampai selamanya. Dalam setiap kehidupan kami, bangsa dan negara kami, kesehatan kami, pekerjaan kami, bahkan anak-anak kami yang bersekolah, Tuhan juga yang akan memberkati mereka satu persatu. Ini kami dengan ungkapan syukur kami ya Tuhan, dan biarkanlah kami mengalaskan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu, dan Engkau yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah morning call pada pagi hari ini. Kiranya kita semakin menjadi pribadi yang tahan uji dalam menghadapi segala tantangan dan cobaan kehidupan ini. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
GPIB bergerak, demikian moto yang diambil oleh Satgas GPIB Sinodal. Kami sudah berbuat banyak menanggulangi dampak COVID-19, namun masih banyak juga yang membutuhkan. Karena itu kami menghimbau warga jemaat ataupun simpatisan untuk boleh berpartisipasi dalam penanggulangan dampak COVID-19 ini. Dengan segala sukacita partisipasi saudara-saudara kami sambut. Terima kasih, Tuhan memberkati.